Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa Nasution dengan NPM 2408260144 dengan blog Basic Endocrine and Metabolism. Sistem endokrin merupakan sistem komunikasi antara sel yang bersifat meregulasi atau mengatur suatu keseimbangan homeostasis hormon di dalam tubuh kita. Di sini saya akan membawakan judul mengenai kelenjar tiroid. Yang pertama, saya jelaskan mengenai kelenjar tiroid, yaitu pada bagian anatominya. Secara anatomi, kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di bagian depan leher, tepat di bawah laring mengelilingi trakea. Berat normalnya itu sekitar 15-20 gram. Disuplai oleh arteri tiroidea superior dan inferior, serta dipersarafi oleh sistem simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai histologi kelenjar tiroid. Adapun histologi dari kelenjar tiroid ini adalah folikel tiroid sebagai unit fungsional dari kelenjar tiroid yang dikelilingi oleh sel folikular atau epitel kuboid berisi koloid yang mengandung triglobulin. Sel ini bertanggung jawab untuk produksi T3 dan T4. Adapun sel parafolikular atau sel C menghasilkan kalsitonin. Selanjutnya itu mengenai fisiologi dari kelenjar tiroid. Dimulai dari hipotalamus yang akan mensekresikan TRH atau thyroid releasing hormone. Kemudian hal ini diterima oleh hipofisis anterior atau yang kita sebut sebagai master gland. Lalu untuk mensekresikan TSH atau thyroid stimulating hormone, TSH ini akan merangsang tiroid untuk memproduksi T3 dan T4. Umpan balik negatif terjadi ketika kadar tiroid dalam darah kita sudah tinggi. Hipotalamus akan mensekresikan hormon inhibitor atau hormon penghambat. Sedangkan jika kadar tiroid dalam darah kita rendah, maka terjadi umpan balik positif untuk merangsang hipofisis menghentikan TRH. Selanjutnya itu biokimia dari kelenjar tiroid, yaitu proses sintesis di sekitar sel folikular. Yang pertama ada penyerapan iodida melalui transporter NIS atau sodium iodine symporter. Yang kedua ada oksidasi iodida menjadi iodin oleh enzim TPO atau tiroid peroksidase. Yang ketiga, ada organifikasi iodin. Iodin berikatan dengan tirosin pada triglobulin, membentuk MIT atau monoidotirosin dan DIT atau diidotirosin. Selanjutnya ada penggabungan. Yang pertama itu ada diidotirosin ditambah diidotirosin menjadi T4 dan yang kedua ada monoidotirosin ditambah diidotirosin menjadi T3. Endositosis. Selanjutnya ada endositosis dan proteolisis. Trigobulin diambil kembali dan dicerna sehingga T3 dan T4 dilepaskan ke darah. Selanjutnya itu di dalam darah berikatan dengan protein TBG atau tiroksin binding globulin trans trans transtiretin dan albumin. Hanya kurang 1% dalam bentuk bebas dan aktif. T4 atau tiroksin yaitu bentuk utama yang disekresi oleh kelenjar tiroid. Sekitar 90-95% dari total hormon tiroid yang dilepas ke dalam darah adalah T4, tapi T4 bersifat kurang aktif dibandingkan dengan T3. Lalu diubah menjadi T3 di jaringan perifer. Di dalam jaringan tubuh seperti hati, ginjal, otot, dan otak, T4 akan diubah atau konversi menjadi T3 oleh enzim yang disebut dengan deiodinase. Proses ini menghilangkan satu atom iodin dari T4 sehingga menjadi T3 atau triiodotiranin. T3 adalah bentuk yang aktif secara biologis dan bekerja di sel-sel target. Efek fisiologis hormon tiroid pada metabolisme ialah meningkatkan BMR atau basal metabolic rate, gluconeogenesis, dan lipolisis. Adapun yang terakhir itu mengenai metabolisme dari kelenjar tiroid. Konversi T3 menjadi T4 di hati, ginjal, dan jaringan perifer oleh deiodinase, terutama tipe 1 dan tipe 2.
Yang ketiga ada yang kedua ada T3 yang memiliki afinitas 10 kali lebih tinggi ke reseptor nukleus dibanding dengan T4. Yang ketiga itu ada inaktivasi melalui konversi menjadi reverse T3 atau RT3 oleh deidodinase tipe 3. Dan yang terakhir itu ada ekskresi metabolit dikeluarkan melalui empedu dan sedikit oleh urin. Sekian dari penjelasan saya, adapun referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.